Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala, mari kita sejenak berzikir kepada Allah Ta'ala, ya, sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka kita, ya, bertaubat dan juga memperbanyak amal soleh. Jangan lupa kita perbanyak zikir sebagaimana pesan sapa pagi kita kemarin, ya, mengutip hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ya, mari perbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, soal dilakukan atau tidak itu urusan masing-masing. Tapi yang paling baik adalah dilakukan secara sir. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Jangan lepas dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ya, ini langkah awal bagi kita untuk apa? Silul ladzi bainakum wa baina rabbikum, mengikatkan diri kita dengan Allah. Lalu kedua dilanjutkan dengan apa? Perbanyak sedekah. Nah, maka itu yang kedua. Ya, setelah kita closing amal ini, ya, dengan perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus ada lagi closing yang dahsyat, yaitu apa? Wakaf harta jelang ajal, ya, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat atau pertolongan. Maka orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Surah Al-Baqarah ayat 254. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesal, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan, ya, menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku ingin bisa bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Subhanallah. Jadi harapan yang terbesar dari orang yang sudah, ya, meninggal dunia, gak sempat dia menginfakkan rezekinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu dia akan menyesal. Ya, apa yang bisa dia mintakan kepada Allah? Itu memohon supaya ditunda lagi waktu ajalnya. Tiba itu ditunda sebentar aja. Ya. Yaitu dia memilih apa? Memilih amal, ya, sebagaimana digambarkan Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 ini adalah memilih amal yang paling cepat, ya, dan tidak membutuhkan gerakan yang banyak, waktu yang banyak, ya, amal yang cepat dilakukan tetapi efeknya, ya, sangat dahsyat, yaitu apa? Sedekah. Sedekah, ya, hanya mengeluarkan sesuatu, ya, tidak perlu sholat, ya, itu makan waktu,
Ada takbiratul ihramnya, ada belum lagi ntar wudunya, ya, ada bacaan ininya, rukunya, sujudnya terus, ya. Itu makan waktu. Ya, puasa makan waktu lagi 1 hari. Ya, yang diminta oleh orang yang sudah menghadap Allah di akhirat, ya mereka nggak minta waktu banyak-banyak, ya. Nggak bisa eh, nggak bisa membeli waktu, nggak bisa mencuri-curi waktu. Wasting time itu nggak ada, ya. Waktu itu sangat berharga dan mereka gunakan waktu yang singkat sedikit, super sedikit itu adalah dengan apa? Bersedekah yang paling efektif. Subhanallah. Maka sahabat tafsir yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan begini. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, ayus sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling gede, paling besar? Qala, Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Ya, yaitu engkau bersedekah dengan hartamu, ya, ketika kamu sedang sehat, segar bugar, syahih, yang saat itu kamu itu sangat ya, kikir, ya, menjaga hartamu supaya tidak berkurang, ya, supaya terus berkembang, ya. Itu kebiasaan manusia ini begitu, ya. Kalau lagi sehat biasanya hartanya banyak, ya dia kikir. Nah, ketika kita ini tangan kita ngepel, ya, tahu ngepel? Ngepel itu bahasa Betawi, ya. Mengepal, ya, mengepal bukan untuk meninju orang, tapi tanda bahwa pelit, ya. Mengepalkan tangan dia itu, ya, tidak membuka tangannya. Kan ada istilah dalam Al-Quran itu ya besutu yadaihi, ya, membuka kedua tangannya. Tanda apa? Tanda dia itu gemar berinfak. Tapi kalau dia yakbid, nah, dia mengepalkan tangannya, tanda dia orang pelit, ya. Nauzubillah min dzalik. Disitulah pahala sedekah yang paling gede, paling besar, ya, ketika kita sehat, bugar, ya, banyak duit, pas lagi pelit, takhsyal faqr, kata Nabi, ya, di mana kamu takut jatuh miskin, ya, wa ta'mulul ghina, dan berangan-angan untuk jadi orang kaya, wala tuhmil wala tumhil, kata Nabi SAW, maka janganlah kamu menunda-nunda, ya, untuk bersedekah, hatta idza balagatil hulqum, apalagi sampai udah nyawa, udah sampai tenggorokan. Qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Jangan sampai nyawa kita udah tenggorokan, ya, lalu Anda menyesal, lalu mengatakan apa? Oh, si fulan punya amal ini banyak, ya, si fulan begini, ya, banyak, ya. Padahal harta itu milik si fulan. Padahal harta itu ada di tangannya, ya. Dia ngomong banyak sekali keistimewaan orang yang bersedekah, padahal dirinya punya harta yang seperti itu. Tapi sayang, beribu sayang, tidak dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah juga, ya, meludah di telapak tangannya. Lalu beliau menegakkan jari telunjuknya dan berkata begini. Ya, ini diriwayatkan oleh sahabat Busr ibn Jahas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, ya, di mana Nabi meludahi telapak tangan beliau, lalu menegakkan jari telunjuknya dan berkata, Allah yaqulullahu azza wa jal, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, anna tu'jizuni ibna Adam wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi fa idza balagat nafsuka hadhihi wa asyara ila halqihi qulta atasaddaq wa anna awanus sadaqati. Masya Allah, bagaimana engkau dapat memperdayaku wahai anak Adam, ya, padahal aku telah menciptakanmu dari sesuatu seperti ini. Apabila nyawamu telah sampai di sini, memberi isyarat kepada tenggorokannya, engkau akan mengatakan, aku akan bersedekah
aku akan bersedekah, ya. Masya Allah, itu Allah sendiri yang bilang. Artinya apa? Keutamaan sedekah, infak, wakaf, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa, sampai Allah memberikan, ya, langsung isyarat perumpamaan, kalau sudah nyawa kamu sampai tenggorokanmu ini, ya, qul atasaddaq. Ya, kenapa waktu hidup jarang bersedekah, malas bersedekah, tapi kalau sudah nyawa udah sampai tenggorokan, pengen selamatkan dirinya, dia baru bilang, qul atasaddaq, aku akan bersedekah, aku akan bersedekah, wa anna awanu sadaqah. Padahal sudah nggak ada waktu lagi yang tersisa untuk bisa bersedekah. La haula wa la quwata illa billah. Sungguh rugi, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, kalau kita sekarang ini juga dalam keadaan mampu, sehat, bugar, ya, dalam keadaan kita ini, apa kata Nabi, takhshal faqr wa ta'mulul ghina, ya. Wah, udah pokoknya pelit banget dah, ya. Kita pengennya kaya terus, kita jagain tuh harta. Nah, pada saat itu justru itu, kalau sedekah kita keluarkan, itulah pahalanya yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.